kayak kayak diapain sih? Lu dihipnotis? Enggak, gue nggak dihipnotis, gue sadar sesadar-sadarnya gitu. Dia bilang ya Saking karena kerennya. ya kalau terlalu keren itu kayak something yang too good to be Kayak true. kayak nggak mungkin gitu, tapi bener gitu. Apakah ini dari waktu ke waktu akan berkembang lagi ilmu seperti ini gitu? Oke guys, sekarang gantian ya. Ada sesi tanya jawab sama Coach Rio. Oke. Oke, kita nanya ya Coach. Kan sebelumnya kan Coach Rio nih yang nanya. Gantian. Aku mau tanya ya, bagaimana sih pendapat Coach Rio soal orang-orang awam yang belum tahu soal sistem ini? Kan bilangnya nggak mungkin ah. Aku jadi kayak aku tuh ngomong sama teman-teman aku, ini works loh untuk aku gitu, berhasil loh. Tapi mereka, lu tuh kayak diapain sih? Lu dihipnotis? Enggak, gue nggak dihipnotis, gue sadar sesadar-sadarnya gitu. Oke. Tapi masa bisa hilang gitu aja gitu? Terus mereka skeptis gitu. Pendapat Coach Rio gimana? Buat orang yang nggak percaya sebenarnya kita nggak perlu ngejelasin sih, karena kalau ngejelasin pasti akan capek. Paling gampang itu kasih video, bilangnya terus jangan dikasih penjelasan. Jadi kayak cukup videonya dikasih linknya doang. Jadi kamu kasih aja, ini bagus banget loh si coach ini, kamu coba lihat deh. Yes. Kayak gitu. Nah itu akan lebih gampang karena kayak video di Into the Light kan aku bikin benar-benar kayak productionnya bagus banget, terus detail banget, kamu bisa lihat setiap face-nya. Jadi kalau misalkan orang bilang dihipnotis, kita bisa lihat emang gak dihipnotis misalnya, semuanya dalam keadaan sadar, ya kan. Terus kayak cuma ngobrol conversational, kamu bisa lihat juga. Terus flow-nya orang dari nangis sampai dia jadi bahagia, kamu bisa lihat semua face-nya. Jadi makanya kenapa aku bikin Dio Into the Light adalah untuk menjembatani ini. Makanya sekarang kalau yang datang ke aku session itu, ketika aku tanyain, kamu sempet ragu gak? Mereka rata-rata udah gak jawab, gue gak ragu sih. Karena gue udah ngeliat banyak yang dibuktikan sama Coach Udah Rio. terbukti gitu ya. Nah, jadi karena di video itu udah jelas banget, kamu bisa lihat flow-nya semua, jadi mereka yang datang tuh udah gak ragu lagi. Jadi kalau misalkan mau ngejelasin lebih gampang pakai video sih, daripada kita jelasin satu-satu. Karena memang ya mereka pasti skeptis banget, apalagi sesuatu ini yang kayak sistem yang baru, yang gak pernah ada sebelumnya, yang which is kayak ngedobrak semua yang ada selama ini. Karena ini kan kayak ngerevolusionalisasikan semua yang pernah dilakukan sebelumnya, yang mereka ya biasanya kendalikan, pendam, redam, butuh waktu yang sangat lama. Terus kalau hipnosis misalkan ngasih sugesti, masukin, sedangkan traumatic patternnya masih di dalam sistem misalnya, itu sulit bongkarnya. Misalnya kayak tadi kamu kasus 24 titik, kalau kamu mau datang ke hipnosis butuh minimal 24 sesi, karena basically aku kan facilitator juga di sana. Maksudnya as a hypnotherapist dan hypnotist, aku ngerti how they works. Jadi aku tahu gimana strukturnya, ngebongkarnya seperti apa kalau pakai cara yang hipnosis. Sehingga butuh 24 sesi, berarti 24 kali pertemuan. Nah, itu akan panjang banget buat nyelesain satu tema kamu yang mau diselesaikan. Nah, jadi ketika kamu bongkar kayak begitu, kamu jadi tahu, oh ini strukturnya kayak gini, cara langkahnya kayak gini, pertanyaannya kayak gini, ngobrolnya kayak gini, conversationalnya kayak gini. Jadi dengan seperti itu akan sangat jelas. Sehingga akhirnya jadi orang lebih paham, lebih gampang buat ngerti. Daripada kalau kita paksain buat mereka ngerti, karena ini sesuatu yang terlalu abstrak buat mereka, ngejelasinnya gak gampang, akhirnya malah jadi banyak yang mental. Jadi semakin kita jelaskan ini bagus, itu tuh makin susah dan makin mental. Kayak si Antoni Suhartono waktu ownernya brandpartner.id, waktu dia pegang DOA, waktu mau bantu brand kita ini, dia bilang salah satunya adalah lu harus mengurangi semua kekerenannya DOA. Dia bilang ya karena ya kalau terlalu keren itu kayak something yang too good to be true. Kayak nggak mungkin gitu, tapi bener gitu. Jadi walaupun itu benar, dia bilang, tapi lu nggak boleh, lu harus justru buang. Karena lu kayak mau jual mobil terbang harga 300.000 gitu. Itu nggak mungkin gitu. Makanya orang-orang nggak percaya tuh gara-gara itu. Kayak sesuatu yang nggak mungkin, tapi ya emang terjadi kok sama gue, bener gitu. Gue dan bukan orang bayaran gitu. Bener. Iya kan? Nah tapi buat orang yang umum akan ngeliat langsung kayak, oh ini bullshit. Karena ini terlalu kayak apa ya, kayak money game gitu. Lu kayak bayar segini, lu dapet segini, nggak mungkin. Kayak lu bayar satu pertemuan buat dapet 24 kali pertemuan, itu nggak bakalan sampai botak, hitung-hitungannya nggak masuk kalau pakai sistem yang mereka tahu selama ini. Tapi ini kan sesuatu yang technologically apa ya, kayak benar-benar transforming everything gitu. Jadi kayak sesuatu yang benar-benar berbeda total sama apa yang pernah exist di atas muka bumi ini. Sehingga ketika sesuatu yang baru diperkenalkan, memang orang akan merasa ini kayak ya zaman dulu tuh nggak ada pesawat terbang, tiba-tiba ada yang bikin pesawat terbang, jadi aneh. Perlu waktu coach untuk. Jadi
Iya. bisa menerima semua perkembangan baru, apa penemuan baru lah istilahnya, Betul, ya kan? makanya video itu buat ya bikin mereka bisa ngelihat semua flow-nya, menjembataninya kayak apa, strukturnya kayak gimana, jadi kan jelas. Makanya mereka nggak kayak beli kucing dalam karung. Iya. Ya, jadi akhirnya banyak yang sekarang ya gampang diyakinkan dengan video lebih mudah. Oke, bagus Coach. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua ya Coach. Oke. Coach nggak punya waktu untuk diri sendiri gitu. Maksud aku ini kan aku baru dirilis ya. Ya. Istilahnya apa sih Coach kalau kayak gini tuh? Ya di session lah biasa aku bilang. Session ya. Aku baru session nih. Terus kayak banyak perkembangan baru lagi. Bukan hanya kita nggak ketemu setahun ya, kayak setahun setengah gitu ya. Nggak hanya itu sih. Jadi kita beberapa bulan aja Coach Rio udah ada yang baru gitu. Dan Coach Rio tuh nggak pelit untuk ngasih kita ilmu. Kalau kita workshop ya, menurut aku sih Coach Rio udah ngasih sih, udah ngasih ilmunya itu, maksudnya udah oke lah. Aku pikir gini, wah kok dikasih tahu ya gitu. Maksud aku nggak pelit lah untuk ilmu itu gitu. Padahal Coach Rio untuk menemukan ilmu baru itu luar biasa lama kan. Udah mengalami mental health juga kan, iya kan gitu. Terus udah ke luar negeri juga kan Coach, kemana sampai belajar, ya kan gitu. Maksudnya itu juga bukan biaya yang sedikit gitu. Jadi pertanyaan aku adalah apakah ini dari waktu ke waktu akan berkembang lagi ilmu seperti ini gitu? Oh ya, kalau berkembang ya pasti aku akan terus developing ya. Jadi kayak karena setiap hari megang case gitu. Terus case yang masih tadinya susah jadi mudah gitu kan. Jadi karena aku udah mulai mappingin semuanya jelas gitu. Ya berarti setiap kali session itu aku pasti akan mapping. Jadi aku selalu evaluasi apalagi yang bisa aku improve di sini gitu. Sehingga akhirnya jadi lebih efektif lagi yang dulu sama sekarang. Ya terus kalau memang tadi kayak kok banyak di share apa segala macam gitu. Karena tujuanku ya aku pengen bantu lebih banyak orang lah. Jadi nggak sekedar komersial doang. Walaupun memang aku juga ada charge payment juga. Tapi aku punya strategi dan rencana memang aku pengen lakukan untuk supaya bisa ini jadi sesuatu yang lebih besar di masa yang akan datang kayak gitu. Jadi tapi di satu sisi juga aku pengen ini bisa ngebantu lebih banyak orang. Makanya kayak ya aku open buat orang bisa belajar segala macam kayak gitu supaya ya bareng-bareng lah, karena nggak mungkin semuanya ngandelin aku doang buat ngeberesin ini gitu. Cuman ya satu hal juga aku tetap masih ngejaga karena aku masih harus nge-settle semua di urusan hakinya, hak cipta segala macam dan juga paten segala macam. Karena kalau gampang dikeluarin, gampang bocornya. Benar. Banyak juga yang kayak ngambil nyontek-nyontek dari TikTok segala macam. Karena ini bukannya sistem teknik, tapi lebih ke arah framework itu kayak langkah kerja. Jadi kayak struktur kayak mapping, kayak peta. Jadi begitu orang tahu, orang akan ngelihat, terus orang bisa akuisisi itu jadi misalkan ngaku itu buatannya dia atau semacamnya kayak gitu. Karena banyak orang yang nggak ethical ataupun ya bisa aja lakukan hal-hal seperti itu gitu. Nah jadi perlu untuk jaga di situ. Jadi walaupun aku bagikan, tapi aku juga selalu improving terus gitu. Dan setiap aku ngebagi, aku pasti jadi mikir lagi, apalagi nih yang besok gue harus bisa improve lagi. What's new? Jangan sampai yang selalu dikasih terus habis itu ya ngasihnya itu terus juga. Aku kan pengennya kalau bisa ya ada sesuatu yang bisa aku improve gitu. Ya suatu saat biar bisa legasinya ini nggak cuman mati di aku, tapi juga bisa banyak orang yang kebantu. Kayak gitu. Nah tujuan besarnya sih mungkin kesana sih akhirnya. Bisa menurunkan ilmu juga ya Coach. Nah Ilmu harapannya baru. sih begitu.